Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaur Keuangan Desa atau Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa se-Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial pengisian aplikasi sederhana untuk melengkapi aplikasi Siskudes dan atau mempermudah Bapak Ibu dalam mengadministrasikan pendapatan desa dan mempermudah Bapak Ibu dalam memasukkan atau mengentri pendapatan desa yang ada di Siskudes. Sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 50, pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kata sah di sini berarti yang pertama, telah didukung dengan peraturan desa, kemudian selanjutnya, dan pada tataran pelaksanaannya sudah didukung dengan peraturan kepala desa atau peraturan bersama kepala desa. Yang kedua, sudah didukung dengan bukti-bukti transaksi penerimaan pendapatan per jenis pendapatan. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan menonton video tutorial ini, alangkah baiknya Bapak Ibu mendownload aplikasi sederhana yang saya buat dengan program Excel ini di deskripsi video, termasuk aplikasi tambahannya. Aplikasi yang saya ciptakan ini gratis Bapak Ibu demi tertibnya administrasi pendapatan desa se-Indonesia. Dan saya memperbolehkan Bapak Ibu untuk mengembangkan sendiri aplikasi ini sesuai dengan jenis pendapatan desa yang ada di masing-masing desa se-Indonesia. Pengenalan aplikasi. Pengenalan aplikasi sederhana dari program Excel yang saya buat ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita pengenalan POM dulu. Ini dari Januari sampai dengan Desember. Ini Januari, Februari, ini sheet-sheetnya Bapak Ibu. Sampai dengan Desember. Yang warna biru muda, ini buku pembantu penerimaan harian. Nah, di buku pembantu penerimaan harian ini, khusus untuk pendapatan asli desa, isinya sudah saya sesuaikan dengan kode rekening yang ada di Permendagri 20 tahun 2018. Yang di sini bagi hasil BUMDes yang pertama, kemudian yang kedua pengelolaan tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, dan selanjutnya Bapak Ibu, ini pengenalannya, saya lihatkan dulu. Ini yang saya sudah masukkan 20 item jenis pendapatan desa di luar transfer Bapak Ibu ya. Di luar transfer pendapatan desa, yang pertama pendapatan asli desa, yang kedua pendapatan transfer, yang ketiga pendapatan lain. Nah, pendapatan transfer saya tidak masukkan di sini. Yang saya masukkan pendapatan asli desa dan pendapatan lain. Dari Januari sampai dengan Desember ini, buku pembantu penerimaan hariannya Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu biar tidak mengisi manual atau menulis buku. Ini saya sudah siapkan dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian dari buku pembantu harian ini sudah langsung link ke posisi bulanan atau nyambungnya ke posisi bulanan. Bapak Ibu, semua transaksi yang ada di bulan Januari akan dibaca pada sheet bulanan yang ada di sini sesuai dengan transaksi dari Januari sampai dengan Desember. Transaksi Januari akan dibaca di posisi ini di bulan Januari. Ini transaksinya Bapak Ibu, ini yang sudah dibaca transaksi di bulan Januari. Begitu juga selanjutnya,
transaksi-transaksi yang ada pada bulan Februari akan dibaca pada sheet bulanan ini pada bulan Februari. Begitu juga selanjutnya, transaksi pada buku pembantu harian pada bulan Desember, yang di sini Bapak Ibu akan dibaca, akan rekapitulasinya itu akan dibaca ke sheet bulanannya. Kemudian, dari bulanan ini akan masuk ke posisi rekap Bapak Ibu. Ini rekap ini garis besarnya saja. Ini Bapak Ibu, ini bentuk formnya. Kemudian dari buku pembantu harian Januari sampai dengan Desember ini akan dibaca lagi pada bukti penerimaan pendapatan. Pendapatan desa ini bukti transaksinya Bapak Ibu. Bukti penerimaan pendapatan desa. Ini bentuk formnya Bapak Ibu. Ini sekaligus dari bagi hasil BUMDesnya, pengurutan kas desa, dan seterusnya. Sampai 20 item pendapatan desa. Buat saudara-saudaraku yang belum subscribe, diklik aja tombol subscribe-nya gitu. Klik lonceng untuk kemajuan channel Sabda 72. Kemudian lanjut dari sini Bapak Ibu, kita pengenalan form dulu. Di lampiran STS, lampiran penerimaan pendapatan desa. Lampiran pendapatan penerimaan desa ini per bulan Bapak Ibu. Ini per bulan. Nanti caranya bagaimana untuk mengisi yang di sini, saya akan jelaskan berikutnya. Kemudian cetak STS-nya, surat tanda setorannya ke rekening desa. Yang ini formnya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, ini di luar transfer Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mulai dari buku pembantu penerimaan hariannya. Yang di sini di buku pembantu penerimaan hariannya, Bapak Ibu ketik di sini pendapatan asli desa, di sini nama desanya. Begitu juga di bulanan ini, di rekap yang di sini, ini Bapak Ibu ganti nanti tergantung dari kabupaten masing-masing, kecamatan masing-masing, dan desa masing-masing termasuk jalan dan lainnya. Kemudian di sini kepala desa juga diganti dengan nama kepala desanya, ini manual Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kalau yang ini sudah saya ambil dari realisasi per bulannya, ini sudah ngeling sendiri Bapak Ibu. Jadi tinggal menaikkan target yang ada di sini. Target yang ada di sini tinggal diganti di posisi bulanannya. Target yang ini Bapak Ibu. Target sesuai dengan yang Bapak Ibu terima, paling tidak realisasinya ini, nanti untuk tahun berikutnya targetnya itu dimasukkan di dalam APBDes-nya atau di penjabaran APBDes-nya. Kita mulai Bapak Ibu, kita mengetes untuk mengecek bukti penerimaan yang ada di sini, kemudian ke bulanan, rekap, dan seterusnya. Dari Januari, kita akan mencoba mengecek di bukti penerimaan pendapatannya. Di Januari Bapak Ibu, ini jangan sampai lupa Bapak Ibu di nomor. Di nomor ini akan dibaca untuk di bukti penerimaannya. Di sini Bapak Ibu, bukti penerimaan. Di bukti penerimaan ini ada bulan di sini yang warna biru itu untuk membaca, yang dibaca itu adalah bulannya. Yang warna kuning ini untuk membaca nomor urutnya. Nomor urut yang ada di buku pembantu penerimaan harian yang di sini Bapak Ibu. Di sini yang dibaca ini adalah Februari. Sekarang kita tulis dulu di sini, kita ketik Bapak Ibu sesuai dengan sheet-nya, nama sheet-nya Jan. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini, ini Jan, Feb, MRT, maksudnya bulannya. Ini harus sama.
Januari harus ditulis Jan yang di sini karena yang dibaca itu adalah Jan. Februari, Bapak Ibu ketik Feb. MRT untuk Maret, APR untuk April, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini disesuaikan. Misalnya Desember, mengetiknya di sini berarti des, bukan Desembernya Bapak Ibu. Des. Des untuk bulan Desember. Misalnya begini. Kemudian Januari. Oke. Ini untuk nomor urut. Nomor urut itu yang dibaca yang di sini Bapak Ibu. Yang ini, nomor urutnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nanti Bapak Ibu ketik sendiri sesuai dengan transaksinya. Di sini banyak yang saya hide ini Bapak Ibu, sembunyikan maksudnya dividen. Saya akan buka dulu nanti untuk pas mencetak buku penerimaan hariannya yang per bulan, nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Ini saya buka dulu Bapak Ibu. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu. Yang di sini saya sudah siapkan nama pengelola, juru pungut, pihak ketiga, dan lain-lain yang menyetor, Bapak Ibu, alamatnya di mana, kemudian jenis pendapatan. Misalnya diketik Abdul Muhid, Bendahara BUMDes. Misalnya BUMDes ini, dia menyetor, Bendahara BUMDes menyetor sesuai dengan perdesnya, perdes dan ADART-nya, persentase, sesuai dengan persentase keuntungan bersihnya, bagi hasil BUMDesnya, bagi hasil usahanya yang di sini Bapak Ibu. Misalnya namanya, coba kita ketik di sini Bapak Ibu, namanya Nurudin. Misalnya yang menyetor itu bendahara BUMDesnya Bapak Ibu. Ya. Alamatnya Sembalun. Alamatnya misalnya Montong Gading. Misalnya ini Bapak Ibu. Nah, di bukti penerimaan ini, ingat Bapak Ibu, yang dibaca nomor 1. Nurudin Bendahara BUMDes. Tulisannya, namanya, alamatnya Montong Gading. Ini kita belum mengupas bagaimana caranya untuk pengisian jenis pendapatan asli desanya. Ini kita mengecek untuk yang ini saja Bapak Ibu. Kemudian Januari, itu tadi nomor 1. Kemudian nomor 2, misalnya ini Bapak Ibu. Nomor 2. Di sini nomor 2. Misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini nama saja dulu. Ini caranya nanti tinggal di copy aja bisa ini Bapak Ibu. Copy ini. Di copy sampai sini aja bisa. Dan di sini dipaste aja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini misalnya nomor 2. Sama-sama tanggal 1 Januari 2022. Nama yang menyetor, yang di sini Bapak Ibu, kita ganti dengan Abdullah. Abdullah misalnya. Abdullah itu misalnya juru pungut. Juru pungut pasar desa. Pasar desa misalnya ini. Ya. Alamatnya Tanah Gadang. Ini yang kita lihat yang di sini dulu Bapak Ibu. Yang nomor 2 namanya Abdullah, juru pungut pasar desa. Alamatnya Tanah Gadang. Di bukti pendapatan ini yang akan Bapak Ibu cetak untuk diberikan kepada juru pungut dan diarsipkan lagi sama bendahara desa. Ini tinggal diganti aja Bapak Ibu. Yang nomor urutnya nomor 2 tetap Januari. Diganti dengan nomor 2.
yang terbaca itu Abdullah Juru Pungut Pasar Desa Tanah Gadang. Sudah Bapak Ibu, untuk nama dan alamat yang di sini sudah jelas. Begitu juga dengan bulan Maret dan selanjutnya, misalnya bulan Februari ini, di sini namanya kita ganti, misalnya untuk bulan Februari, Ririn, misalnya Ririn namanya Bapak Ibu. Nah ini pengelola tanah kas desa misalnya tetap. Nanti pada bukti penerimaan pendapatan ini diganti Februari Bapak Ibu, Feb. Di sini masih kosong, ketik nomor 1. Namanya Ririn pengelola tanah kas desa. Sudah Bapak Ibu untuk nama? Sudah ya. Kita lanjutkan lagi dengan pengisian bagi hasil usaha BUMDes-nya atau pengelola tanah kas desanya, bagaimana cara pengisiannya. Kalau yang di sini, yang khusus untuk bukti penerimaan pendapatan ini Bapak Ibu, ini tidak perlu dirubah-rubah Bapak Ibu, karena ini rumus saja. Nanti yang dirubah itu pada posisi buku pembantu penerimaan hariannya. Termasuk angka-angka yang di sini tidak perlu dirubah, yang dirubah itu nama pemerintahan kabupatennya, kecamatannya, desa, dan jalannya, alamat kantornya Bapak Ibu. Dan Kaur keuangan atau bendahara desanya nama yang ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu saya jelaskan pas yang di terakhir untuk men-setting dengan hurufnya Bapak Ibu. Kita lanjut di bulan Januari Bapak Ibu. Januari untuk pengisian jenis pendapatannya Bapak Ibu. Januari. Yang khusus jenis pendapatan yang di sini ini Bapak Ibu, pada kolom P yang ini, tidak perlu Bapak Ibu rubah. Yang perlu Bapak Ibu rubah sesuai dengan jenis pungutan ini, yang ini Bapak Ibu, ini yang ini. Misalnya nomor 1 bagi hasil BUMDes, nah yang warna biru ini adalah jumlah angka. Kalau bagi hasil BUMDes tergantung dari persentase keuntungan yang masuk ke desa sesuai dengan perdes dan perkadesnya. Begitu juga dengan pengelola tanah kas desa sesuai dengan surat keputusan kepala desa tentang pengelola, siapa yang mengelola, pengelolanya siapa, dan besaran sewanya berapa. Yang ini Bapak Ibu untuk pengelolaan tanah kas desa. Kalau tambatan perahu dengan pasar desa dan tempat pemandian umum, jaringan irigasi desa, pelelangan ikan milik desa, yang ini harus ditunjuk juru pungutnya dulu Bapak Ibu, juru pungut yang memungut. Ini yang untuk yang pasar desa, tempat pemandian yang mengelola atau yang memungut retribusinya atau yang lainnya pada posisi pasar desa, tempat pemandian, dan di pelelangan ikan milik desa. Untuk kios milik desa, di sini ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa tentang penyewa kios ini, pengelolanya Bapak Ibu, penyewa kios dan besaran sewanya per bulan atau per tahunnya. Kemudian pemanfaatan lapangan atau prasarana olahraga milik desa, yang mengelolanya siapa atau ditunjuk juru pungut untuk memungut pemanfaatan lapangan atau prasarana olahraga milik desa. Ingat Bapak Ibu, khusus yang warna biru, jumlah yang disetorkan oleh pengelola, juru pungut, atau pihak ketiga Bapak Ibu. Misalnya lain-lain aset desa yang dimanfaatkan. Nah, di sini juga ada pungutan, tergantung dari perdes pungutannya Bapak Ibu, dan besarannya yang warna biru tinggal diisi Bapak Ibu. Ini yang saya buatkan di sini, pungutan 1, pungutan 2, pungutan 3, pungutan 4, dan lain-lain nanti disesuaikan dengan jenis pungutannya Bapak Ibu. Di sini juga ada penerimaan dari hasil kerjasama desa.
Ini sesuai dengan peraturan bersama kepala desanya tentang kerjasama antar desa, penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga, kemudian penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan bantuan nih Bapak Ibu, ini bantuan tidak mengikat yang ini, jumlahnya tidak boleh ditetapkan, kemudian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan lain pendapatan desa yang sah. Ini 20 item Bapak Ibu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini bisa Bapak rubah, Bapak Ibu rubah yang di sini. Ini pengelolaan tanah kas desa misalnya menjadi nomor 2 atau nomor 3, nanti disesuaikan dengan kode rekeningnya Bapak Ibu. Ini pungutan, misalnya pungutan untuk pembuatan NA dan lain-lain sesuai dengan perdesnya Bapak Ibu, perdes pungutannya. Khusus untuk pungutan desa yang di sini, yang saya buatkan di sini pungutan 1, 2, 3 sampai dengan pungutan 5. Khusus untuk pungutan ini, dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, meliputi surat pengantar, surat rekomendasi, dan surat keterangan Bapak Ibu. Cara mengisi yang di sini, misalnya bagi hasil BUMDesnya, yang menyetor ini Nurudin Bendahara BUMDes. Bendahara BUMDes itu menyetor setelah dihitung prosentase sesuai dengan perdes pembentukan dan perkadesnya. Perkadesnya juga menyebutkan prosentase bagi hasil masuk ke desa atau di ADART-nya. Misalnya 20%, setelah dihitung 20% dari keuntungan bersihnya, Nurudin ini menyetor 15 juta, misalnya ini Bapak Ibu. Ini Nurudin, Bendahara BUMDes, menyetor 15 juta. Berarti untuk tanah kas desanya ini dikosongkan Bapak Ibu di del untuk yang warna biru. Bukan mengedel yang lainnya atau menghapus yang lainnya. Isinya saja yang warna biru yang dihapus Bapak Ibu. Sementara ini yang kita hapus dulu Bapak Ibu, yang lainnya. Nah ini ada yang terbaca 6.000 di posisi mana lagi ini? Taruh Bapak Ibu. Nah ini jaringan irigasi. Oke. Kita lihat di sini yang terbaca yang 15 juta saja ini Bapak Ibu. Nanti untuk mencetaknya, untuk menghilangkan yang kosong-kosong ini, pas mencetak, nanti untuk memperindah, biar dia kelihatan bagus, nanti caranya saya akan sampaikan Bapak Ibu. Kemudian setelah ini diketik, diisi, tinggal mencetak bukti penerimaan pendapatan desanya, karena harus didukung dengan bukti pendapatan Bapak Ibu. Ini yang tadi di bulan Januari. Ini Bapak Ibu ketik Januari, Jan. Nomor buktinya, nomor bukti, nomor urutnya. Ini nomor urut 1 Bapak Ibu. Nurudin, Bendahara BUMDes, alamatnya Montong Gading, yang dibayar itu bagi hasil BUMDes 15 juta. Nah kemudian ini diterima oleh kaur keuangannya atau bendahara desa. Ini tinggal diketik nama bendaharanya atau kaur keuangannya sesuai dengan disesuaikan dengan desa masing-masing Bapak Ibu. Untuk name-nya nanti yang jelaskan setelah ini Bapak Ibu. Kita coba lagi untuk contoh yang kedua. Karena harus ada bukti penerimaan Bapak Ibu. Ini sesuai dengan Permendagri 20 yang pasal 50 menyebutkan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kemudian kita coba lagi Januari yang nomor 2 Bapak Ibu. Nanti untuk mempermudah Bapak Ibu tinggal di copy aja yang di atas, kemudian di paste ke bawah yang ini. Seperti ini nomor 2 Bapak Ibu. Namanya sudah kita ketik yang tadi, Abdullah Juru Pungut Pasar Desa. Misalnya tiap hari itu dia menyetor Bapak Ibu. Ini BUMDesnya berarti yang di sini.
Yang di sini 0 Bapak Ibu. Di sini 0. Del. Sudah Bapak Ibu. Pengelolaan tanah kas desa tidak ada. Tambatan perahu. Nah, ini pasar desa. Pada saat dia menyetor, misalnya tiap hari atau tiap minggunya dia menyetor, sesuai dengan keputusan kepala desa, menyetornya juru pungut untuk pasar desa tiap hari atau per minggu atau per bulan tergantung dari surat keputusan kepala desanya tentang penyetoran pendapatan dari juru pungut pasar desa. Misalnya yang disetor oleh juru pungut ini entah itu 1 atau 2, namanya nanti berbeda-beda yang di sini karena ini namanya ceritanya ini Bapak Ibu. Namanya ini Abdullah untuk juru pungut pasar desa. Misalnya pasar desanya Bapak Ibu 5 banyaknya. Masing-masing juru pungut ini akan menyetor yang pasar desa atas nama Abdullah juru pungutnya, dia menyetor 300.000. Yang lainnya Bapak hapus. Ini kita hapus dulu Bapak Ibu. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu. Ini saya sudah siapkan 20 item. Oke. Nah, di bukti penerimaan ini yang nomor 2 Bapak Ibu. Ini tadi nomor 1, tinggal diganti dengan nomor 2. Abdullah juru pungut pasar desa, alamatnya Tanah Gadang. Pasar desa, ini jenis pendapatan asli desanya, pasar desa 300.000. Ini kwitansi ini atau bukti penerimaan pendapatan ini Bapak Ibu harus print dulu. Dikasih ke Abdullah 1, kemudian sebagai alasnya, untuk alasnya bendahara itu 1. Jadi ditandatangan oleh Kaur Keuangan atau bendahara desa. Kita lanjut Bapak Ibu untuk bulan Januarinya. Misalnya yang ketiga sama seperti ini. Khusus untuk pungutan desa, ini tergantung dari jenis pungutannya dan yang mengelolanya siapa, misalnya kaur A, kaur B, kaur C. Karena 3 kaur di posisi di pembantu sekretaris. Kemudian penerimaan dari hasil kerjasama antar desa dan seterusnya tinggal diisi Bapak Ibu sesuai dengan perdes dan perkadesnya dan surat keputusan kepala desa untuk mengatur lebih lanjut tentang perdes terkait. Sampai di sini sudah mengerti Bapak Ibu? Ini untuk bukti penerimaannya tinggal dicetak ya saja Bapak Ibu. Untuk nomor urut yang ini, nomor urut bukti dari Januari sampai dengan yang ini Bapak Ibu. Yang ini dari Januari, nomor bukti ini dari Januari sampai dengan 1 tahun anggaran Desember Bapak Ibu. Itu berurutan nomor urutnya yang ini, nomor buktinya ini. Nomor 1, nomor 2, nanti Desember dilanjutkan. Kalau yang nomor untuk pencetakan yang di sini, untuk mencetak saja Bapak Ibu. Februari nomor 2, berarti nomor urutnya bisa saja berbeda. Misalnya pada bulan Februari, yang di sini nomor 1, tetapi nomor urut yang di sini bisa saja nanti lanjutan dari bulan Januari itu, jumlah transaksi per harinya dalam 1 bulan itu, misalnya di sini lanjutannya 399 misalnya. Di bulan Januari jumlah transaksi perharinya sampai dengan 1 bulan itu 398 misalnya. Lanjutannya untuk nomor bukti ini harus berurutan Bapak Ibu. Ini nomor 0399 misalnya. Di bulan Februari akan terbaca di sini nomor 1-nya. Di bulan Februari nomor 1 yang ada di sini akan terbaca Ririn Pengelola Tanah Kas Desa. Nomor buktinya itu nomor 399 PADES Februari. Maksudnya PADES Februari, Januari, Februari ini
untuk mengetahui bahwa transaksi itu pada bulan Januari atau bulan Februari yang ini Bapak Ibu. Nomor bukti PADES 01, untuk bulan Februari PADES 02, untuk bulan Maret PADES 03, begitu juga seterusnya sampai dengan bulan Desember PADES 12. Nanti nomor urut ini disesuaikan dengan, kalau nomor bukti ini, nomor bukti yang ada di sini Bapak Ibu, harus berurutan secara kronologis sesuai dengan kejadian transaksi keuangannya dari bulan Januari, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Bapak Ibu. Kalau nomor urut yang ini untuk mencetak Bapak Ibu. Nomor 1 tetap bisa nomor 1 di sini, tapi lanjutannya misalnya kayak yang tadi di bulan Februari itu, nomor buktinya nomor 399, nomor transaksinya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang Bapak Ibu lihat yang di sini, dari bulan Januari sampai dengan Februari sampai dengan Desember ini, dia akan transaksi pada bulan Januari, semua yang Bapak Ibu tulis di sini akan terekap di bulanan ini, di sheet bulanannya. Untuk bulan Januari sekian, ini 15.000 untuk bagi hasil BUMDes-nya. Kemudian pengelolaan tanah kas desanya cuma 300.000. Jadi total penerimaan pada bulan Januari itu adalah 15.300.000. Yang di sini Bapak Ibu. Pada bulan Februari disesuaikan dengan pengisiannya Bapak Ibu. Jumlah transaksi di bulan Februari yang Bapak isi yang di sini dia akan terbaca ke bulanan. Kemudian untuk rekap 1 ini, rekap yang saya buatkan di sini ini realisasi secara keseluruhannya Bapak Ibu yang ada di bulanan ini. Bulan Januari, Februari ini yang rekap keseluruhannya dia realisasi posisi ini Bapak Ibu. 17 juta sekian. Karena di bulan Februari masih banyak yang terisi ini Bapak Ibu. Januari sampai dengan Desember sudah terisi. Nanti Bapak Ibu tinggal mengosongkan saja. Januari, Februari Bapak Ibu ya. Ini kan masih terisi nih Bapak Ibu. Misalnya yang di sini untuk pengelola tanah kas desa yang menyetor misalnya pada lokasi 1. Ini dibagi hasilnya berarti di sini kosong. Di sini pengelola tanah kas desanya misalnya dia sesuai dengan surat keputusan kepala desa tentang pengelola dan besaran sewanya. Ibu Ririn atau Mbak Ririn ini menyetor per bulan atau per tahun atau dibayar di muka, misalnya langsung dibayar 5 juta misalnya di sini Bapak Ibu. 5 juta. Untuk satu lokasi ini Bapak Ibu pengelolanya lain-lain misalnya. Dari Tambatan Perahu yang di sini saya isi semuanya kemarin karena untuk mengecek rumus Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu hapus dulu yang ini. Dari Januari sampai dengan Desember Bapak Ibu hapus jumlahnya yang di sini, yang khusus yang warna biru Bapak Ibu. Yang warna biru. Hapus lagi. Ya, dihapus. Nah, ini kalau sudah dihapus yang di sini, dia akan terbacanya di sini Bapak Ibu. Yang terbaca yang di sini. Jadi dari Januari sampai dengan Februari Bapak Ibu kosongkan dulu yang warna birunya Bapak Ibu. Ini yang warna birunya tinggal dikosongkan saja. Yang ini tugasnya Bapak Ibu. Nah, untuk melanjutkan transaksi di bawahnya tinggal di copy Bapak Ibu. Misalnya Februari yang ini, setelah dihapus semuanya, misalnya sudah dihapus yang ini Bapak Ibu. Sudah dihapus ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini sudah dihapus semua. Kemudian Bapak Ibu copy. Caranya mengcopy dari sini Bapak Ibu. Bisa saja dari sini untuk mempermudah ini diblok semuanya sampai dengan yang ini Bapak Ibu, yang BD sampai yang ini Bapak Ibu. Kemudian di copy, dipindahkan ke bawahnya Bapak Ibu. Di Ctrl P rumput atau paste.
Di sini tinggal Bapak Ibu, nomor urutnya tinggal dirubah nomor 2. Kemudian namanya yang di sini disesuaikan, nomor urutnya nanti disesuaikan, misalnya nomor urut yang selanjutnya ini nomor 400 di sini. 400. Nah, ini nomor transaksi, nomor buktinya Bapak Ibu. Kalau yang ini nomor urut nanti yang dibaca untuk mencetak bukti penerimaan pendapatannya. Misalnya ini namanya kita ganti, contohnya Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Aminah, Aminah misalnya. Jumlahnya untuk tanah kas desa misalnya 5 juta juga misalnya ini Bapak Ibu. Di sini di bulan Februari diketik nomor 2, Aminah balun 5 juta. Sama Bapak Ibu. Sampai di sini saya harapkan Bapak Ibu sudah mengerti. Kemudian saya lanjut. Kalau yang posisi rekap dan ini targetnya ini akan disesuaikan begitu Bapak Ibu mengetik di posisi bulanan untuk targetnya. Misalnya targetnya yang di sini lain-lain pendapatan pengelolaan tanah kas desa, misalnya di sini contohnya Bapak Ibu ya, 50 juta misalnya. Yang 50 juta ini direkap akan muncul 50 juta di sini Bapak Ibu. Yang ini. Hasil asetnya akan muncul segini Bapak Ibu. Karena yang di bawahnya masih ada ini rekap asetnya, yang di sini dia akan menjumlah sendiri aset jumlah keseluruhan Bapak Ibu. Pengelolaan tanah kas desa 509 katanya di sini. Karena yang dibaca itu secara garis besarnya hasil aset secara keseluruhan di sini. Sudah Bapak Ibu? Kemudian untuk bukti penerimaan sudah. Nah di lampiran STS. Di lampiran STS ini Bapak Ibu. Di lampiran STS ini Bapak Ibu, misalnya ini yang dibaca bulan Januari Bapak Ibu ya. Ini bulanan untuk bulan Januari. Ini pendapatannya sama persis dengan bulanannya. Misalnya bulan Januari Bapak Ibu tinggal copy saja yang ini Bapak Ibu. Copy sampai sini. Ini Bapak Ibu sesuai dengan keputusan kepala desanya disetor ke rekening kas desa per bulan. Nanti di sini tinggal pastanya pakai paste value Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu pakai paste value ya. Bukan paste biasa. Ini pastenya pakai paste value. Ini jumlahnya pendapatannya di bulan Januari Bapak Ibu. Nanti begitu mencetak STS akan muncul seperti ini. Ini lampiran STS-nya itu tinggal di copy di bulanannya Bapak Ibu. Ini bulan Januari, nanti Bapak Ibu ganti dengan bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Misalnya pada bulan Februari. Bapak Ibu mau menyetor bulan Februari. Ini jumlahnya Bapak Ibu ditekan shift-nya, kemudian di pick down atau disorot ke sini, di blok Bapak Ibu sampai di sini. Ctrl C atau copy. Pindahkan ke lampiran STS ini Bapak Ibu. Lepas di posisi yang ini, di bulanannya. Pastenya, jangan pakai paste biasa, pakai paste yang value Bapak Ibu. Ini jumlahnya, nanti ini diganti dengan bulan Februari. Mungkin begitu Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu di lampiran STS ini, kita diganti. Ini ditandatangan oleh kaur keuangannya. Kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa karena tugasnya untuk memverifikasi baik penerimaan maupun pengeluaran, posisi pendapatannya. Kemudian mengetahui kepala desa. Ini sudah diverifikasi, tulisan yang kecil ini Bapak Ibu, sudah diverifikasi dan sudah didukung dengan bukti pendapatan yang sah dan lengkap. Dan laporan ini sebagai lampiran surat tanda setoran STS ke rekening kas desa. Desa tinggal diisi saja Bapak Ibu. Kemudian cetak STS ini, mencetaknya nanti bisa diisi di sini Bapak Ibu, bank tempat rekening kas desanya, apakah BT Bank daerahnya atau BRI atau yang lainnya, disebutkan diketik nomor rekeningnya.
Kemudian di sini pendapatan desa, desa apa, bagian bulannya, bagian bulan Januari atau Februarinya. Ini rekap yang ini sudah diisi langsung Bapak Ibu, sesuai dengan rekapnya. Kemudian bendahara menyetor, mengetahui kepala desa, nanti ke kasirnya. Ini harus disetor, semua pendapatan desa harus disetor ke rekening kas desa dulu Bapak Ibu, sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018. Kemudian di bukti penerimaan Bapak Ibu, di bukti penerimaan ini tertulis name, masih tulisannya name ini Bapak Ibu. Ini yang kita harus setting dengan hurufnya. Kita lanjut untuk men-setting dengan hurufnya Bapak Ibu. Caranya ditekan file yang di sini Bapak Ibu. File. Diklik file. Kemudian option Bapak Ibu. Option. Setelah muncul yang ini, kemudian add in Bapak Ibu, yang ini add in. Diklik add in-nya. Masih loading. Kemudian diklik go Bapak Ibu. Kemudian ditekan browse. Download yang tadi di aplikasi ini dibuka di posisi laptop atau komputernya Bapak Ibu. Nah ini yang tulisan terbilang Bapak Ibu, yang ini. Yang terbilang, diklik 2 kali, kemudian OK. Oh ini yes, kemudian OK. Sudah Bapak Ibu? Sudah disetting begitu, yang ini Bapak Ibu, yang ini di posisi name, ini kursornya posisi name. Yang dari sama dengannya dibiarkan yang ini Bapak Ibu. Yang ini dari D ini dihapus sampai tulisan terbilang setelah crash ini Bapak Ibu. Ini dihapus, kemudian di enter. Sudah Bapak Ibu? Selanjutnya Bapak Ibu, begitu sudah disetting, yang di posisi lampiran STS dan cetak STS yang di sini masih tertulis name. Name itu tinggal dihapus saja Bapak Ibu. Yang di sini dihapus sama dengan yang tadi sampai dengan terbilang ada tanda serunya, itu dihilangkan. Kemudian di enter. Otomatis dia akan terbaca sendiri yang dengan hurufnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali ke posisi Januari, Februari sampai dengan Desember, buku pembantu penerimaan harian pendapatan asli desa. Ini kan masih terlalu panjang untuk dicetak ini Bapak Ibu. Untuk memperindah atau mempercantik, kita akan hilangkan yang ini atau kita sembunyikan Bapak Ibu. Nah yang ini caranya begini Bapak Ibu. Ini perhatikan tanda panahnya. Yang ini kursornya yang pas panah hitam. Kemudian diklik di posisi kolomnya, digeret ke kanan Bapak Ibu sampai J, kemudian diklik kanan pada posisi panah juga, di hide atau disembunyikan atau di hidden. Ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang angka-angka ini yang warna biru ini Bapak Ibu. Kita mulai dari G. Kita mulai dari BC yang ini Bapak Ibu. Kolom BC yang ini perhatikan kursornya. Yang BC diklik dulu. Kemudian diklik kiri, ditahan, digeret Bapak Ibu ke samping kiri. Sampai dengan key, kolom key Bapak Ibu. Kemudian diklik kanan pada posisi panah bawahnya, di hide. Nah, begini jadinya bentuknya Bapak Ibu. Ini sudah cantik. Selanjutnya Bapak Ibu, begitu sudah disembunyikan kolom-kolom yang tidak terpakai, yang ini masih kosong Bapak Ibu. Ini ada strip, termasuk transaksi yang ini strip. Nah,
Biar dia kelihatan rapi yang di sini Bapak Ibu, yang langkah yang pertama, nama juru pungut atau pengelolanya ini diblok dulu Bapak Ibu, yang ini, yang nama dan alamat, tekan shift, panah kanan, kemudian digeret Bapak Ibu pada posisi plusnya itu plus hitam, diklik, kemudian digeret sampai dengan sini. Oke, nah kemudian yang ini juga begitu, yang nomor 2-nya digeret dulu, yang ini ditarik sampai dengan Abdul Manap misalnya di sini. Kemudian yang ketiga, yang ini juga ditarik sampai di sini. Iya, Bapak Ibu. Yang 3 transaksi ini sudah ditarik. Kemudian langkah selanjutnya ini ada panah bawah di posisi BD ini, kolom BD ini Bapak Ibu. Nah, ini ada panah bawah itu diklik dulu. Kemudian dihilangkan yang centangan yang ada di posisi strip Bapak Ibu. Yang ini dihilangkan centangannya sama tulisan blank. Ini dihilangkan Bapak Ibu. Diklik posisi centangannya. Kemudian oke. Ini akan kelihatan begini Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Kemudian setelah ini kemudian dicetak. Khusus untuk tanggal yang di sini sama yang tadi disesuaikan aja Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Sekretaris Desa di seluruh wilayah Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.